Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya John Patrice Vanggidai, Penatua Jemaat Victory Life Community Kupang. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Tuhan, Engkau berfirman dalam Yeremia 1 ayat 12, aku siap sedia melakukan firman-Ku. Engkau berkata, mintalah supaya engkau akan menerima, supaya sukacitamu boleh sempurna. Amin. Engkau juga berkata, ketika kami meminta di dalam doa dengan percaya, maka kami akan menerima. Amin. Amin. Dalam Yeremia 33:3 engkau berkata, berserulah kepadaku. Amin. Maka perkara-perkara besar akan engkau nyatakan kepada kami. Jika engkau meminta sesuatu dalam namaku, aku akan lakukan kepadamu. Apa saja yang engkau ikat di dunia dalam namaku akan terikat di dalam. Apa yang engkau minta dalam nama Bapa akan diberikan kepadamu. Doa orang benar bila didoakan dengan sungguh besar kuasanya. Kehendakmu dibangun melalui doa kami malam ini ya Tuhan. Tuhan, kami punya keyakinan seperti yang dikatakan dalam 1 Yohanes 5 ayat yang 14, bahwa apa saja yang kami minta sesuai dengan kehendak-Mu Engkau kabulkan bagi kami. Kami tahu bahwa Engkau mendengar apa saja yang kami pohonkan kepadamu ya Tuhan. Dan kami juga yakin bahwa permohonan kami yang diminta sesuai dengan kehendak-Mu dikabulkan kepada kami. Amin. Amin. Karena Engkau sendiri berkata dalam Yohanes 14 ayat 13, apa yang Kau minta dalam namaku, aku akan lakukan bagimu. Agar Bapa dipermuliakan di dalam anak. Firman yang keluar dari mulutmu tidak akan kembali dengan apabila Engkau tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam Engkau. Dan firman-Ku tinggal di dalam Engkau dan Engkau tinggal dalam firman-Ku. Engkau akan meminta dan kerinduanmu akan dikabulkan. Ini yang kami minta kepadamu. Terima kasih Tuhan, karena apa saja yang kami ikat di dunia ini terikat di sorga, dan apa yang kami lepaskan di dunia ini terlepas di sorga. Ketika dua orang bersepakat meminta apa saja di bumi ini, Engkau mengabulkannya. Dan malam ini kami lebih dari dua bersepakat, Tuhan mengerjakannya bagi kami. Kehendak-Mu di sorga terjadi di bumi, tapi Engkau yang memilih kami, supaya kami diutus pergi dan menghasilkan buah, dan buah kami tinggal tetap. Dan apa saja yang kami minta di dalam nama-Mu, Tuhan kabulkan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Yeremia 29 ayat 12 berkata, Engkau akan berseru kepadaku, dan ketika kami berseru kepadamu, Engkau akan mendengar seruan kami. Dan ketika kami memanggil nama-Mu, Engkau akan menjawab kami, dan Engkau berbicara kepada kami. Kami akan memanggil dan menyerukan kepadamu Tuhan, dan kami yakin Engkau menjawab kepada kami. Dalam masa kesesakan, biarlah doa-doa kami malam ini sebagai korban persembahan kemenyan yang bau harum di hadapan hadirat, sebagai korban yang berkenan kepadamu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Dan yang percaya katakan amin. Silakan duduk saudara kekasih. Selamat malam, salam. Nah, Bapak Ibu saudara yang kasih, satu hal yang Tuhan rindukan dari gereja Tuhan, dari setiap orang percaya, yaitu kita harus punya roh atau semangat untuk mengantisipasi. Coba katakan, roh antisipasi. Nah, kenapa? Kenapa kita atau mengapa kita harus memiliki roh yang antisipasi? Karena Filipi 3 ayat 3 berkata seperti ini. Karena kita orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus, dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah.
ibadah kita total. Kita beribadah oleh apa menurut Alkitab? Kita beribadah oleh roh apa? Tidak dikatakan kita beribadah oleh karena singer, song leader, lagu, musik, ruangan yang dingin, nyaman, aman, tentram, sound system yang baik. Tidak, dikatakan satu-satunya ibadah orang Kristen yaitu beribadah di dalam roh. Dan dikatakan di ujung ayat ini dikatakan tidak menaruh percaya. Artinya tidak mengandalkan hal-hal lahiriah. Hal-hal lahiriah itu apa? Fasilitas, manusia, peralatan dan sebagainya. Kalau sampai hal itu dapat kita pakai, itu semua karena diurapi oleh roh Allah. Itulah sebabnya kita harus punya roh yang mengantisipasi. Saudara ingat bahwa selama kita masih menjadi orang Kristen, kecuali satu kali kita tidak, hanya satu, katakan saya ibadah hanya Allah. Saudara jangan pernah lupa ini. Dengan kata lain, singa atau tidak, mau ada pemain musik atau tidak, mau ada lampu atau tidak, mau ada pendingin ruangan, pokoknya hal-hal yang lahiriah tidak punya kontribusi 0,01% sekalipun. Saudara bisa tangkap sampai sini? Dan kalau kita tangkap ini kebenaran, maka benar-benar saudara kekasih, kita dapat beribadah oleh roh Allah. Dengan kata lain, roh Allah menjadi peran utama yang mengilhami kita, yang berkhotbah, yang worship leader, yang menyanyikan lagu-lagu, irama-irama yang kita pakai, dan roh Allah mengurapi semua fasilitas yang ada. Nah, apa itu antisipasi? Antisipasi adalah tindakan dan persiapan. Apa saudara? Tindakan dan persiapan. Yang kedua, mengambil kepemilikan sebelumnya. Artinya, saudara sudah berkemenangan, sudah diurapi sebelum saudara masuk ke dalam pelayanan. Saudara sudah menerima jawaban sebelum berdoa. Mengambil kepemilikan sebelumnya. Katakan demikian. Jadi sebelum orang yang belum percaya mendapatkan berkat dari kita, kita sudah duluan mengalaminya. Jadi ibadah pelayan-pelayan Tuhan, kita semua pendoa-pendoa, dengar bahwa sebelum doa kita bagi orang lain dijawab, kita sudah menerima jawaban doa itu sendiri. Amin. Sehingga waktu kita berdoa, kita punya keyakinan yang double, karena kita sudah menerima apa yang kita minta. Saudara sudah tahu. Saudara enjoy soal-soal itu? Anak sudah diurapi, pelayananmu akan luar biasa. Kita tidak menarik-narik Tuhan, tapi kita mengalir bersama dengan Tuhan. Kita tidak memaksa-maksa Tuhan, tapi Tuhan bekerja melalui kita. Ada kata amin untuk ini? Mengambil kepemilikan sebelumnya. Antisipasi yaitu saya percaya bahwa Roh Kudus sedang bekerja sehingga saya mengantisipasi. Keluaran pasal 12 ayat 11, dan beginilah kamu memakannya, pinggangmu berikat, kasut pada kakimu, tongkat pada tanganmu. Buru-burulah kamu makannya. Itulah Paskah bagi Tuhan. Itulah ibadah bagi Tuhan. Ibadah bagi Tuhan kita harus punya 3 hal. Ikat pinggang, yaitu disiplin. Amin saudara. Penuh kebenaran. Kasut, yaitu kerelaan. Kita datang ibadah, orang kalau rela, dia akan lakukan yang terbaik. Amin saudara. Kita tidak lagi membuang-buang waktu, apalagi jurus prinsip. Ini baru lonceng pertama, lonceng kedua, lonceng ketiga. Ini baru pujian pertama, ini baru pujian kedua, ini baru firman pertengahan, ini baru doa tutup. Dan terakhir, kita datang hanya tutup gedung ibadah. No, kita sudah punya kasut kerelaan. Katakan, saya punya antisipasi. Nah, pakai ikat pinggang, yaitu apa? Disiplin. Hadir 15 menit, bila perlu 30 menit sebelumnya. Amin saudara. Kita punya
kerelaan. Saya tahu kalau ini ibadah untuk Tuhan, apa saja yang saya kerjakan dengan penuh kerelaan. Dan saya punya tongkat. Katakan, saya diberi kuasa. Anda punya kuasa tapi tidak pakai ikat pinggang dan tidak pakai kasut, tongkatmu tidak ada gunanya. Amin, saudara. Jadi 3 komponen ini saling menolong satu dengan yang lain. Dalam ibadah kita mesti tahu. Itulah sebabnya saudaraku, mulai hari ini dan antisipasi. Haleluya. Orang lain ibadah jam 7, Anda sudah mulai setengah 7. Amin. Orang lain mulai jam 10, Anda sudah mulai jam 9. Kenapa? Kalau Anda punya roh yang antisipasi, Anda dapat melihat bahwa Tuhan siap untuk mengantisipasi. Ini bilang di kanan atau kiri, ini saatnya untuk bergerak. Tuhan mau mendorong kita untuk masuk ke dalam area-area tertentu yang belum pernah kita alami. Amin. Pada tingkat pribadi, tingkat pelayanan, tingkat gereja. Apa saudara? Pribadi, katakan. Anda akan melihat tahun ini kalau kita punya antisipasi mulai dari sekarang, pribadimu akan berubah. Cara ibadahmu akan berubah. Jemaat ini akan berubah, orang akan lihat, dan dalam waktu singkat akan terjadi banyak perubahan yang luar biasa. Kita akan naik kepada level yang berikut lagi, tingkat yang berikut. Haleluya. Ikat pinggang, kasut, dan tongkat. Kasih tahu di kiri kan, ikat pinggang, kasut, dan tongkat. Soal apa? Kerelaan. Tongkat bicara soal apa? Wah. Oke, ada 4 prinsip tentang yang kuat atau yang berkuasa soal antisipasi. Ya. Ada 4 prinsip antisipasi yang kuat dan berkuasa. Ya, 4 prinsip. Yang pertama, antisipasi adalah ungkapan iman. Antisipasi adalah apa, saudara? Jadi orang yang punya antisipasi, tindakan mengambil alih, mengambil kepemilikan sebelumnya, tanda bahwa dia beriman. Mulai malam hari ini tunjukkan imanmu dengan antisipasi. Amin. Mulai dari jam-jam doa. Kalau memang mau doa, kenapa terlambat? Kalau memang mau ibadah, kenapa terlambat? Amin, saudara. Karena kita sudah punya persiapan antisipasi, sehingga apa yang terjadi? Kita tunjukkan iman, ya, ungkapan iman. Ya. Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak. Jadi waktu kita antisipasi, orang yang berantisipasi itulah orang yang beriman. Dia dapat buktikan. Kita lihat Ibrani 11 ayat yang ke-7. Ibrani 11 ayat 7, bisa baca di sana. Karena iman Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya, dan karena iman itu ia menghukum dunia dan ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Bapak Ibu lihat, Nuh hebat bukan, saudara kasih? Nuh itu menghukum dunia karena ketaatan imannya. Lihat, dikatakan demikian. Dia menyelamatkan keluarga. Kenapa? Karena dikatakan dia belum tahu apa-apa. Petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan. Kenapa? Karena bikin bahtera di atas gunung. Itu jauh dari laut. Kamu percaya kalau kamu antisipasi berkat datangi engkau? Kuasa mendatangi engkau? Pertolongan mendatangi engkau? Nah, banyak orang Kristen tidak mengalami pertolongan kebesaran, tidak mengalami kehidupan supernatural karena mereka tidak punya antisipasi. Mereka tidak berani berantisipasi. Sebab apa? Orang yang berantisipasi, orang yang berani mengambil resiko. Akan dikritik, akan dikatakan sok-sok, berlebihan, sok-sok mau jadi bagus, lu mau jadi apa? Penatua cukup 3, lu mau tambah 1 lagi. Haleluya, saudara kasih. No, dia punya sejarah tersendiri. Karena dia, bayangkan antisipasi dia. Sebelum, waktu itu belum hujan. Belum pernah ada hujan. Dia tidak tahu bagaimana. Tapi saudara lihat, itu punya kehidupan antisipasi yang luar biasa. Antisipasi tahun yang lalu, semua yang pernah Anda butuhkan. Sehingga Anda sempurna, utuh dan tak kekurangan. Yang percaya katakan. Lihat. Ada 10 orang berdoa. Tuhan kirimkan. Yang siapkan payung. Jadi berapa yang penuh persiapan? Berapa yang berantisipasi?
10 orang berdoa minta hujan. Yang bawa payung. Ada 600 jemaat VLC, tapi tidak semua bawa payung. Artinya apa? Keputusan untuk menerima jawaban doa bukan pada orang tertentu, tapi ada di tangan engkau. Keputusan untuk menerima berkat, keputusan untuk mengalami perubahan-perubahan pada level yang berikut tidak ditentukan. Itulah sebabnya jangan pernah berkata, oh pemerintah lagi lemah, dolar lagi lemah, rupiah lagi lemah, dolar lagi kuat, situasi. No, saya mau kasih tahu saudara, orang yang punya antisipasi, lihat, air laut datang cari itu bahtera di atas gunung. Amin. Itulah sebabnya orang yang punya antisipasi, orang itu selalu punya persiapan awal. Punya persiapan awal. Mulai dari sekarang, hari ini mulai punya persiapan awal. Mau jadi murid yang terbaik, punya antisipasi. Mau jadi guru yang terbaik, punya antisipasi. Mau jadi mahasiswa yang terbaik, punya antisipasi. Mau jadi jemaat, pelayan Tuhan yang terbaik, harus punya antisipasi. Dan ketika Anda mempersiapkan diri, Anda akan melihat apa yang kita minta terjadi. Yang kedua, antisipasi akan menarik oposisi. Saudaraku yang kasih, musuh akan tidur kalau kita tidak punya persiapan. Kenapa? Karena orang yang tidak punya persiapan, yang tidak punya rasa haus, yang tidak punya ancang-ancang, sudah kalah. Tapi begitu kita mulai niat, saya mau siapkan diri, datang tepat pada waktu, berdoa dan berpuasa, saya mau memberi, saya mau taat, saya mau menginjil, saya mau memuridkan. Musuh mulai bilang, apa? Memuridkan? Apa? Memberi? Apa? Berdoa? Apa? Nah, dengar, ketika kita antisipasi, musuh dibangunkan. Tapi jangan takut musuh dibangunkan. Kenapa? Karena roh di dalam kita lebih besar. Oke? Antisipasi itu sangat kuat, punya kuasa sehingga musuh akan mencoba dan mencegahnya. Antisipasi menarik perhatian musuh. Coba katakan demikian. Begitu kita punya niat untuk jadi berubah, jadi sesuatu yang terbaik, musuh mulai berjaga. Tapi lihat, Nehemia 6 kita baca. Ayat yang ketiga. Lalu aku mengirim utusan kepada mereka dengan belasan. Aku tengah melakukan suatu pekerjaan besar. Saudara percaya Tuhan sedang memberikan kita pekerjaan yang besar? Aku tidak bisa datang. Untuk apa pekerjaan ini terhenti? Oleh sebab aku meninggalkannya dan pergi kepada kamu. Begitu Nehemia mulai mau membangun tembok, mereka bilang, ayo datang. Mereka mulai menarik dia, karena mereka tahu, kalau tidak diganggu, dia akan terus membangun. Jadi dia bilang, oh saya tidak mau terganggu. Haleluya. Nehemia menemukan ketika musuh-musuh Yehuda merencana menghentikannya memimpin pembangunan kembali tembok kota Yerusalem atau gerbang kota Yerusalem, maka dia tidak mau dialihkan perhatiannya, dia tidak mau supaya antisipasi dia untuk mulai membangun itu diganggu, maka dia bilang, saya tidak mau datang. Mengapa pekerjaan itu harus dihentikan sementara saya meninggalkannya dan mendatangi mereka? Nah saudaraku yang kekasih, antisipasi akan membuat kita berani. Amin saudara. Pada saat-saat tertentu musuh menantang kita, menghadang kita, tapi antisipasi membuat kita berani maju. Dengan orang yang punya persiapan berani menghadapi musuh. Sederhana contoh, kalau saudara tahu lorong itu ada anjing yang suka menyerbu, sedangkan jalan itu harus saudara lewati, saudara punya antisipasi bukan? Betul? Begitu dia datang, aja duduk, nah dia tahu. Kenapa? Begitu dia datang, saudara yang kejar, memang dia sudah hilang. Kenapa? Tetapi kalau saudara tidak tahu, saya ingat satu malam kita tahun 89, 90, 91 kita doa masih di pasar Oba sana saudara, di Amsolon. Ada teman saya Hesron saudara, dia jalan pas sampai Oba, dia jalan tadi anjing berhana datang langsung tapak cik lari saudara. Kenapa? Karena dia tidak punya antisipasi. Dengar, kalau Anda punya antisipasi, musuh tidak bisa menang satu gol sekalipun.
Apalagi draw nggak bisa, apalagi menang tidak bisa. Itulah sebabnya lihat, ketika keadaan menjadi sulit, orang yang punya antisipasi tidak akan mungkin menyerah. Karena kita sedang, orang yang berantisipasi, orang yang sedang proses untuk bergerak maju. Amin saudara. Orang yang antisipasi adalah orang yang sedang apa? Berproses untuk bergerak maju. Ini dia. Kita mulai mengambil langkah kecil, mungkin sedikit, tapi itu langkah mengandung iman. Dan seringkali ada peperangan rohani di sana. Ada di tengah-tengah itu ada pencobaan, ada penundaan, ada kegelapan, tapi percayalah, di ujung antisipasi ada jalan terang terbuka bagi kita. Ketika keadaan menjadi sulit, mungkin kita ingin menyerah, ada saat-saat di mana kita sedang diproses untuk menghadapi tujuan kita. Apakah saya akan maju terus atau berhenti mencapai tujuan Tuhan inginkan? Tapi percayalah, proyek, impian, visi yang Tuhan berikan kepada kita harus kita pertahankan. Jangan mau korbankan visimu, amin. Jangan mau korbankan impianmu. Sekalipun keadaan itu sulit, tapi bagi orang yang sedang mengantisipasi, orang itu sedang berproses untuk maju. Kuasa diberikan dan dilepaskan kepada kita untuk mengantisipasi masa-masa sulit. Waktu kita mengantisipasi masa-masa sulit, maka kuasa itu dengan mudah bekerja di dalam kita. Jadi orang yang kuat menghadapi kesulitan-kesulitan, yaitu orang yang punya kelebihannya adalah mengantisipasi. Dua orang punya kekuatan yang sama, tapi satu yang tidak punya antisipasi, dia akan lemah. Tapi orang yang punya antisipasi, dia akan bergerak jauh ke depan. Karena itu saudaraku yang kasih, saya mau kasih tahu saudara, marilah, jangan tunggu, karena waktu itu tidak akan datang, kecuali engkau sendiri akan membuat waktu itu. Buat waktu untuk kamu berhasil, buat waktu untuk kamu naik kepada level yang berikut, buat waktu supaya hidupmu berkualitas, amin. Kamu tidak akan diam-diam lalu menjadi suami berkualitas, istri berkualitas, pemuda-pemudi berkualitas, mahasiswa berkualitas. Berbeda mahasiswa abadi dengan mahasiswa berkualitas. Anda tidak akan menjadi seorang pengusaha yang berhasil, karyawan yang berhasil, income-mu tidak akan pernah bertambah kalau Anda tidak punya antisipasi yang luar biasa. Saudara lihat, orang-orang yang punya antisipasi, mereka bangun sebelum matahari di atas kepala mereka. Sebelum ayam berkotek, mereka sudah bangunkan ayam. Saudara kan? Istilah Alkitab, membangunkan fajar. Siapakah orang yang membangunkan fajar? Jawab saya. Orang, ya Daud. Tapi orang yang punya antisipasi adalah Daud. Kalau saudara juga membangunkan fajar, engkau bukan saja Daud, tapi engkau juga bisa membangkitkan atau membangunkan fajar. Bilang di kiri kanan, bangunkan fajar besok pagi. Jadi begitu kamu bangun, baru HP-mu ikut. Bukan HP sudah 5 kali sampai post terus sampai tunda dari jam 5:30 sampai 7:30 pagi baru bangun. Itu HP bilang kalau beta bisa titi lu pun kepala titi. Haleluya, yang membangunkan fajar katakan amin. Coba kita lihat, coba kita punya antisipasi ini. Kalau kita kompak tahun 2019, ada 125 murid yang memuridkan satu orang, maka 7 tahun kemudian 2026 kita sudah di berapa banyak orang? Tidak terlalu lama. 7 tahun dari sekarang, kalau Wilson menikah, dia punya anak baru kelas 1 SD. Iya, berarti masih punya peluang yang luar biasa. 7 tahun dari sekarang, saya baru 64. 7 tahun dari sekarang, mungkin Pak Eli baru pensiun 2-3 tahun. 7 tahun dari sekarang, Elisa baru mulai tamat kuliah 2 tahun sebelum atau 3 tahun sebelumnya. 7 tahun dari sekarang, Elia mungkin baru kelas 1 SD atau kelas 2 SD. Betul? Betul? Berarti kita punya kemungkinan? Kita punya kemungkinan? Kita punya kemungkinan?
Antisipasi dari sekarang. Mulai lihat dari sekarang, kira-kira 16.000 itu anak berapa orang? Kalau Anda bilang anak 2.000 orang, berarti ibadah itu harus disiapkan dari sekarang. Anda tidak tunggu, nanti kalau anak 2.000 orang, saya orang pertama yang full time. Berarti Anda sudah terlambat. Itu bukan orang punya antisipasi. Oh, dewasa muda harus 3.000 sampai 5.000 orang. Bapak Ibu, ini tidak, ini pembangunan Yerusalem. Ini pembangunan. Tembok itu adalah pemuritan. Bilang di kanan kiri, tembok Yerusalem adalah pemuritan di zaman akhir. Oke, coba kita lihat berikut. Tahun pertama 2019, 125 kali 2, iya kan? 250. Tahun kedua 250 kali 2 berapa? 500. Tahun ketiga 1000. Tahun keempat, tahun kelima, tahun keenam, tahun ketujuh, hanya satu orang satu. Itulah sebabnya tahun ini coba kita antisipasi. Satu orang satu, katakan satu orang satu. Ya. Dan jangan cari Elna lagi, itu pasti. Ya. Kamu cari orang yang pokoknya 1 tahun satu aja. Itulah sebabnya saya rela, saudaraku yang kasih, untuk mencapai ini 2026. Saudara mau minta fasilitas apa saja, saudara bilang, kakak AC kurang dingin, saya berjanji akan berikan kepada saudara. Saudara bilang, kakak TV kurang besar, kita mau bikin 2 besar, TV 3 tanpa tidur, saya akan siap. Saudara bilang, ini kursi harus empuk, saya akan siap. Saudara mau minta pengajaran macam apa saja, saya siap melayani saudara. Asalkan kamu berkomitmen 1 tahun. Bayangkan 365 hari. Kalau kamu injili 1 orang 1, masa dari 365 tidak 1 dapat? Coba. Masa tidak 1 dapat? Masa dari Senin sampai Minggu 52 kali berulang-ulang, masa tidak 1 ketangkap? Kalau tidak tertangkap berarti Yesus tidak punya kuasa dan dia suruh itu tidak benar. Dan selama saya baca Alkitab dan saya mempelajari gereja yang menerapkan memenangkan jiwa dan memuridkan, hamba Tuhan itu bilang begini, saya baca, saya punya cemburu ilahinya sangat muncul. Dia bilang begini, saya pulang libur ke kampung 3 bulan datang dan sering kali meninggalkan jemaat berbulan-bulan, pulang jemaat bertambah banyak. Hah? Kenapa? Karena dia bilang setiap orang memenangkan jiwa. Makanya saya berbulan-bulan meninggalkan jemaat, karena dia pergi seminar di mana-mana, dia pulang laporan bahwa jemaat bertambah. Kenapa? Karena jemaat tidak lagi dipegang oleh seorang pengkhotbah, tapi jemaat ditentukan oleh setiap orang menangkan jiwa. Saudaraku yang kekasih, saudara sepakat dengan saya bahwa kita punya peluang untuk memuridkan bangsa ini? Coba saudara lihat angka itu lagi. Saudara. Ini angka, ini tidak, ini bukan sesuatu yang di awang-awang. Ini bukan mimpi di siang bolong. 125 itu pun kita semua ini terdaftar di dalam jemaat ini ada 600 lebih. Oke? Nah, saya hanya ambil 125. Itu berarti yang hadir malam ini tidak semua dianggap. Apalagi yang hadir malam ini semua berkomitmen, sudah luar biasa. Nah, jadi saudara lihat, pembangunan tembok Yerusalem adalah memuridkan jiwa-jiwa. Jangan biarkan Sanballat dan Tobia memanggil engkau. Apa itu Sanballat dan Tobia memanggil kita? Roh agamawi. Latihan terus, kumpul-kumpul terus, berdoa terus-terus, tetapi lupa untuk menjangkau jiwa. Itulah sebabnya malam ini saya mau kasih tahu saudara, dan saya mau ajak kita, mari kita bayar harga. Karena Tuhan sudah memberikan kepada kita semua. Bayar harga satu, yaitu mengantisipasi.
Bilang di kiri dan ke kiri, malam ini kalau kamu ambil satu, terjadi sesuatu yang luar biasa. Buka tangan saudara, buka tangan saudara. Tuhan, berikan kepada kami Tuhan hari ini, tahun ini satu Bapa. Satu-satu kami terima dalam nama Yesus. Tuhan katakan tuai, Tuhan katakan tuai, karena ladang sudah menguning. Yang ketiga, Tuhan memulihkan antisipasi. Artinya apa? Kalau kehilangan antisipasi, Tuhan rindu supaya Tuhan bangkitkan kembali antisipasi itu. Karena tanpa antisipasi, orang tidak akan menjadi sesuatu yang lebih baik. Antisipasi telah hilang. Jadi sebelum Tuhan membawa kita kembali kepada rancangan yang Dia ingin kita dapatkan, Dia bangkitkan kembali roh antisipasi di tengah-tengah kita. Saudara tahu pemimpin, kita baca Nehemia tadi, Nehemia, untuk pemimpin-pemimpin Yehuda sudah berhenti mengantisipasi pembangunan itu 17 tahun. Mereka sudah tidak mau berpikir pembangunan. Saya mau tanya saudara, berapa banyak gereja yang masih concern dengan pemerintahan hari ini? Jangan lihat gereja lain. Apakah VLC masih konsisten dengan pemerintahan? Ini pertanyaan. Dan saya mau berdiri menginformasikan saudara, saya akan bayar harga mengajak saudara, mari kita konsisten. Bilang kiri kanan, mari konsisten. Lihat, 17 tahun mereka sudah tidak punya harapan lagi. Dengar saudaraku yang kasih, pemuritan itu adalah sesuatu yang mungkin kelihatan lambat. Tapi kalau 1 tahun kamu ambil satu saja, fokus satu, jurus tunggal satu. Bilang kanan kiri, jurus tunggal satu saja. Jangan bikin yang lain. Itulah sebabnya saudaraku yang kasih, ini yang saya lagi runding bicara, talk dengan banyak pemimpin, supaya roh antisipasi itu dikembalikan. Katakan, saya menerima roh antisipasi kembali. Lalu dengar, waktu kita menerima roh antisipasi, nubuatan mulai akan datang, saudara yang kasih. Kata-kata nubuat, roh penglihatan, kebenaran mulai diungkapkan kepada kita. Sehingga tujuan bagi pribadi kita, keluarga kita, pelayanan kita, gereja mulai tergenapi. Kita mulai kembali kepada instruksi asli, yaitu menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Itu perintah asli. Amin saudara. Kembali kepada kebenaran. Dan kita mulai menerima mata yang baru, hati yang baru, pikiran, harapan yang baru. Sehingga perkara yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yang keempat, yang terakhir, antisipasi mengarah pada terobosan. Saudara mau lihat terobosan? Mau lihat terobosan? Mau lihat terobosan? Terobosannya itu apa yang kita inginkan, yang kita doakan, kita impikan menjadi nyata di tengah. Itu namanya apa? Terobosan. Seringkali orang seperti pukul tembok. Seringkali yang lebih dasar seperti kita membelah air. Tapi dengar, di mana ada antisipasi, di situ terobosan terjadi. Mulai dari sekarang. Makanya sekarang kita mulai mendorong supaya bikin tim kompak. Haleluya, amin saudara. 2-3 orang bikin satu kompak. Haleluya. Yang mengerti katakan amin. Mulai bentuk dan mulai mempraktekkan. Anda akan lihat tahun ini juga kita akan punya sesuatu yang luar biasa. 2 belum, 3 belum. Dan saudara tanya, kalau 16.000 bikin bagaimana? Gampang. Kebaktian dari Senin sampai Minggu. Itu yang pertama. Lalu RPMD 1, OSAO 1, di VLL 1, mungkin di sana 1. Kita pakai satelit saja, amin. Pakai YouTube, haleluya. Gak ada masalah. Sekarang mau pengajaran. Saudara, mulai minggu kemarin saya sudah upload. Mulai minggu nanti, ini minggu saya kasih masuk 5-6 menit. Saudara ketik reformasi pemuritan, saya akan ada di sana untuk mengajarkan saudara. Haleluya, amin. Anda tidak perlu bawa buku tulis, hanya isi saja saudara punya kuota. Saudara bilang, saya tidak ada pulsa. Di John Dede punya rumah saudara InHome, di saya ada InHome, di sini ada InHome. Saudara datang. Dan saya punya kerinduan. 1 jam sebelum ibadah, saudara mulai kompak di mana-mana. Amin. Dan saya punya ide, nanti saya kasih tahu saudara. Saya ada punya ide untuk semua orang yang lapar bisa dikasih makan. Dengan cara yang sangat simpel, sederhana. Saudara makan apa? Bukan angin. Bukan juga makan nasi putih. Makan yang terbaik.
Asal saudara mau dengar, nanti saya kasih tahu saudara. Saudara akan lihat kita tidak pernah kekurangan sesuatu yang baik. Antisipasi dari sekarang. Antisipasi dari sekarang. Karena akan lihat terobosan-terobosan. Yaitu apa? Penyelarasan. Orang yang mengantisipasi adalah orang yang siap menyelaraskan kepribadiannya, kelompoknya dan gerejanya agar mencapai apa yang Tuhan inginkan. Antisipasi itu seperti Daud. Dia menghadapi Goliat dengan mengambil apa? Goliat. Tapi dia antisipasi turun ke kali ambil apa? 5 batu. Karena menurut sejarah Goliat itu punya saudara yang lain 4. Tambah Goliat berarti berapa? 5. Saudara yang 5 batu berarti Daud satu salah masih ada. No. Daud punya yakin bahwa saat Boas habis. Dan 4 yang lain, dan saudara lihat baru kena 1, 4 yang lain sudah takut lari semua. Dan saudara tahu ada kabar gembira, batu yang 4 masih tersedia untuk saya dan saudara hari. Saudara tahu 4 itu apa? Matius, Markus, Lukas dan Injil adalah kabar baik dan kemenangan. Jadi antisipasi adalah memposisikan diri pada tujuan Tuhan. Antisipasi adalah kita keberpihakan pada apa yang Tuhan ingin kita selaraskan. Jadi orang yang mengantisipasi adalah orang yang ada pada posisi Tuhan. Dia menyelaraskan langkah-langkah sepak terjangnya dengan Tuhan. Saudara lihat, antisipasi yang berikut kita lihat Elia. Apa yang terjadi? Elia suruh bujangnya. Bilang apa? Pergi dan lihat sebesar apakah awan. 1 kali tidak ada, 2 kali tidak ada, 3 kali tidak. Jawab saya, 4 kali tidak ada, 5 kali, 6 kali, 7 kali. Awan sebesar tikar. Awan sebesar apa? Sebelum awan sebesar telapak tangan, dia harus punya antisipasi. Dengar, waktu kita antisipasi, roh agamawi bilang, lu jangan terlalu percaya itu hitungan 16.007 tahun dari sekarang. Lu jangan terlalu percaya. Lu jangan terlalu percaya. Orang di Kupang sudah Kristen, orang Kristen, dong omong sana mau dengar. Orang di Kristen lebih percaya makan daripada dengar firman. Saya mau kasih tahu saudara, 1 kali belum, 2 kali belum, 7 kali Anda akan lihat Tuhan turun. Dan yang kamu dapat, dengar saya, kalau tidak rasul nabi, kalau tidak nabi penginjil, kalau tidak penginjil gembala, kalau tidak gembala pengajar yang luar biasa. 5 ini kamu akan dapat. Amin. Dia bilang pergi. Dan apa yang terjadi kalau saya dan saudara bujangnya Elia pada waktu itu? Kemarin waktu kita ke Yerusalem, ke Israel, kita datang ke tempat itu. Wih, tempat itu menjadi tempat wisata yang luar biasa. Saya berdiri di tempat di depan di mana bujang itu melihat, wah, memang strategis luar biasa. Dari tempat Elia berdoa, saya lihat ke depan pemandangannya luar biasa. Matahari cerah dan saya mulai bayangkan pada waktu awan sebesar telapak tangan. Lalu Elia bilang apa? Lari sudah. Nah, saya mau kasih saudara, 16.000 orang tahun 26 itu sudah ada. Tinggal kamu lari dari sekarang. Alam roh Tuhan sudah siapkan untuk kita. Saudaraku yang kasih, kalau kita tidak punya iman, visi, ambisi, ngapain kita percaya Yesus yang sudah mati dan bangkit? Saudara tahu, Yesus waktu mati dan bangkit tidak pakai ketok kamar. Dia masuk saja lewat apa saja dia datang. Ada kehidupan supernatural yang luar biasa. Dan Yesus yang itu ada dalam diri saya dan saudara. Haleluya. Haleluya. Jadi saudara yang kasih, antisipasi berarti mengambil langkah maju. Perjalanan 1000 mil, jawab saya, dimulai dari 1 langkah. Ketika Anda melakukan hari ini, impianmu semakin dekat lagi. Ini waktunya. Bilang di kanan, ini waktunya engkau melangkah. Temukan apa yang, dengar, waktu kita antisipasi, ini kebenaran, dengar baik. Waktu kita mengantisipasi, momentum akan datang kepada kita. Momentum itu akan datang. Kamu tahu momentum itu apa?
Momentum itu berbeda dengan monumen. Monumen itu seperti patung Sonbai, patung Yohanes. Saudara bawa air kasih patung Sonbai, saudara rujak kasih ini Profesor Dr. Yohanes depan sana, saudara kipas, itu sudah monumen. Tetapi momentum itu terjadi pada waktu ada kehidupan. Dan ketika kita mengantisipasi, kehidupan akan datang kembali lagi. Impianmu yang sudah mati mungkin 2, 3 tahun, 5 tahun yang lalu atau sejak SMP akan hidup kembali. Di mana ada antisipasi akan ada pertemuan dengan momentum. Dan ketika momentum datang, apa yang tidak mungkin menjadi mungkin, apa yang tidak bisa menjadi apa yang tidak ada. Amin. Itu akan terjadi. Nah, saudara ini momentum datang dalam hidup engkau. Antisipasi adalah tindakan ketaatan kita untuk mau dipimpin oleh Roh Kudus. Dia akan membawa kita kepada terobosan. Seringkali kita berdoa begini sebelum saya tutup. Saudara pernah doa begini? Roh Kudus pimpin saya. Pernah berdoa begitu? Saya hampir tiap hari. Di sini hampir tiap hari. Segala macam jurusan di tempat saya keliling. Hampir tiap hari. Kecuali hari Minggu. Tapi habis berdoa begini, kotong tidur masalahnya. Harusnya habis berdoa Roh Kudus pimpin, buka mata, mulai rasa ini langkah kiri atau kanan. Karena waktu kamu melangkah, momentum akan berjumpa dengan kamu. Mari kita bangkit berdiri, kita datang kepada Tuhan. Gandeng tangan, bikin kelompok kecil malam ini sebelum kita pulang. Saya mau kita doa supaya pembangunan tembok. Istilah pembangunan tembok saudara tahu ya? Apa itu istilah pembangunan tembok Yerusalem? Apa itu istilah pembangunan tembok Yerusalem? Apa saudara? Memuridkan. Pembangunan tembok Yerusalem adalah apa saudara? Saudara mesti ingat, malam ini saudara tulis di catatan hati pikiran saudara, di HP saudara, di internet saudara, di Facebook saudara. Pembangunan tembok ke Yerusalem tunggal, yaitu memuridkan. Sanballat dan Tobia akan datang mengganggu kita untuk kita tinggalkan pemuritan dan sibuk dengan pujian, penyembahan, sibuk dengan khotbah, sibuk dengan yang lain-lain. Bukan berarti itu semua tidak baik, tapi mari kita angkat suara saudara, mulai berdoa bahasa roh beberapa saat. Lalu mulai supaya apa yang saya seringkan tadi terjadi saudara. Dengar, kalau kita 1.000, 2.000, apalagi 16.000, perkara besar dilakukan dengan cara yang sangat ringan. Amin. Kita tidak akan pernah kekurangan tenaga. Mari doakan. Mari saudara. Bahasa roh dan mulai ketika saudara dapat inspirasi berdoa untuk tembok, pembangunan tembok atau pemuritan, mulai berdoa. Haleluya. Penghalang-penghalang dihancurkan.